Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Joleha dengan NIM 1202020080 dari PAI 4C akan menyampaikan resum materi tentang tinjauan teori pembelajaran mata kuliah Psikologi Belajar. Nah, teori pembelajaran. Pengertian teori menurut KBBI sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, sedangkan pembelajaran adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru dalam rangka membelajarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Sehingga teori pembelajaran adalah sebuah proses perubahan perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau percobaan. Nah, teori pembelajaran itu ada 3. Yang pertama adalah teori behavioristik. Behaviorisme memandang individu hanya dari segi jasmania saja, mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan, bakat, minat, maupun perasaan individu dalam kegiatan belajar. Behavioristik memandang bahwa belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Ini lebih mementingkan lebih mementingkan proses belajar daripada hasil pembelajaran itu sendiri. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungannya. Nah, yang ketiga, teori belajar humanistik. Menurut teori ini, proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Teori humanistik ini sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Selanjutnya kita bahas tentang korelasi antara teori pendidikan dengan perspektif Islam. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik dan pandangannya dalam Al-Quran. Nah, menurut teori ini, belajar merupakan perubahan perilaku yang dialami oleh siswa. Jadi siswa mampu dan mau bertingkah laku dengan cara baru sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Nah, jika belajar tujuannya adalah perubahan tingkah laku, maka inilah juga yang difirmankan oleh Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 78 yang menegaskan bahwasannya manusia itu dilahirkan tanpa pengetahuan sedikit pun, namun Allah membekali pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia dapat mengambil pelajaran, dan tujuan akhir manusia adalah mau bersyukur dan bertakwa kepada Allah. Yang kedua, teori belajar kognitif dan pandangannya dalam Al-Quran. Belajar dalam pandangan teori ini tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon saja ya. Oleh karena itu, teori belajar kognitif memandang bahwa belajar adalah sebuah proses berpikir, mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Nah, di sini Al-Quran sangat menekankan pada proses berpikir. Ada banyak ayat yang memberikan stimulus agar manusia itu berpikir. Misalnya dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai dengan 21. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Allah memberikan stimulus kepada manusia untuk senantiasa merenung dan berpikir atau tafakur ya. Terus yang ketiga, teori belajar humanistik dalam pandangannya di Al-Quran. Nah, teori belajar humanistik ini menyatakan bahwa siswa dikatakan telah berhasil dalam belajarnya apabila ia telah mampu dan mengerti serta memahami lingkungannya dan dirinya sendiri dengan sebaik-baiknya seiring dengan berjalannya waktu. Untuk itu, tujuan utama dari proses pembelajaran menurut teori belajar humanistik adalah agar siswa menemukan keunikan dari dalam dirinya dan mengembangkan diri dengan segala potensi yang ia miliki. Nah, hal ini selaras dalam hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya ia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Selain itu,
Banyak juga ayat-ayat dalam Al-Quran yang identik dengan teori belajar humanistik. Di antaranya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, demikian resum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.